Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, saya Febri Daneovar, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 21 Kota Prabu Mulih. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 24104180653. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, kami mengadakan praktik uji kinerja dengan materi ibadah haji pada kelas 5 SD atau fase C menggunakan metode problem based learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teruskan ya, teruskan. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Kita akan memulainya dengan berdoa bersama-sama. Baiklah, kepada ketua kelas silakan maju ke depan dulu. Raffi, ya. Oke, silakan pimpin doanya. Marilah teman-teman. Marilah teman-teman kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kita akan sama-sama membacakan surat Al-Kautsar. Ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hari ini Ustazah akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Adela Cahaya Putri. Oke. Ahmad Rizky Ramadan. Oke. Aprilia Yeni Maharani. Sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, Ustazah akan kembali mengingatkan kalian tentang materi minggu lalu. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Persaudaraan ya. Jadi ukhuwah itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah Islamiyah? Yaitu persaudaraan yang terikat karena agama. Betul. Jadi kalau kita sesama agama Islam, kita terikat karena persamaan agama tadi. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan karena ikatan negara. Karena kita sama-sama berada di negara atau berasal dari negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang materi ibadah haji. Sebelumnya, sebelum Ustazah menjelaskan tentang materi haji, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari tentang materi ibadah haji. Yang pertama, menjelaskan pengertian ibadah haji dengan bahasa yang sederhana. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang materi haji hari ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan apa
Apa sih haji itu? Ketiga, mengaitkan ibadah haji dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Hajar. Ya. Jadi, kalau kalian belajar tentang ibadah haji, maka minimal kalian ingat bahwa sejarahnya tentang ibadah haji adalah oh iya Nabi Ibrahim, oh iya Siti Hajar. Sekarang saya juga pengen tanya, pernah tidak kalian lihat di TV atau di YouTube, ya, orang-orang pakai baju serba putih, pakai pakaian ihram, sedang mengelilingi tawaf dan lain sebagainya, pernah? Pernah. Pengen haji? Pengen. Baiklah, kita akan bahas tentang materi haji ya. Baiklah anak-anak, ini adalah materi kita pada hari ini. Jadi yang pertama, secara bahasa haji berarti menuju. Menuju mana? Menuju mana? Mekah. Menuju mana? Di Mekah ada apa? Ya. Haji merupakan rukun Islam yang berapa? 5. Ya. Dan wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat atau mampu. Ini ada syarat wajib haji. Jadi kalau kalian tidak termasuk salah satunya berarti nggak wajib haji. Ya. Yang pertama syarat wajib haji itu adalah Islam. Jadi kalau kalian non Islam tidak wajib untuk berhaji. Kalau kalian Islam masuk kategori yang pertama, oh wajib berhaji. Tapi kita lihat lagi syarat wajib yang kedua. Apa syarat wajib yang kedua? Balik. Apa balik? Itu dewasa, apa lagi? Cukup umur, pubertas. Bolehlah ya balik menuju kedewasaan. Kalau laki-laki ditandai dengan dewasa. Kalau perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Kemudian yang ketiga, berakal. Jadi kalau orang gila duduk di pinggiran itu dia tidak wajib berhaji. Tapi kalau kalian masih berakal, berarti sudah memenuhi 3 kriteria untuk wajib haji. Islam, yes. Balik, oke. Berakal, iya dong. Sekarang kita lihat syarat wajib yang keempat, mampu. Mampu. Mampu nggak? Haji itu adalah salah satu rukun Islam yang membutuhkan uang. Ya, itulah mengapa masih kecil kalian seperti ini belajar yang rajin. Nanti kalau sudah besar bekerja dapat uang ditabung untuk siapa tahu besok-besok bisa naik haji. Karena haji itu membutuhkan uang. Maka syarat yang keempat adalah mampu. Kalau ada duit kenapa nggak pergi haji? Pergi dong, kita pergi haji. Haji dulu atau umroh dulu bebas. Tapi kalau umroh ada duit bisa pergi. Kalau haji mau harus ada kuotanya dulu. Makanya kalau sudah ada uang, kalian sudah bekerja, bukalah tabungan haji. Nabung sekarang belum tentu berangkat besok. Nabung sekarang bisa saja 20 tahun lagi baru terpanggil haji. Kalau umrah nabung sekarang bulan depan bisa haji. Ada duit sekarang, besok sudah bisa berangkat umroh. Tapi kalau haji ada kuotanya. Makanya kalau kalian sudah mampu, segeralah untuk umroh atau membuat tabungan haji agar 10, 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang kalian sudah bisa berangkat haji. Kemudian yang terakhir syarat wajib haji adalah merdeka. Ini ada rukun haji. Rukun haji itu ihram. Berniat memulai ibadah haji atau umroh dengan mengenakan pakaian ihram dan menghindari larangan-larangan ihram. Kemudian wukuf di Arafah, hadir dan berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah puncak ibadah haji. Kemudian ada yang ketiga namanya tawaf ya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah kembali dari Musdalifah dan Mina. Jadi mengelilingi Ka'bah, bukan lari. Oke, kan? Suka lihat di TV kan? Orang mengelilingi
sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Mana yang diputar 7 kali? Kayak itu ada sejarahnya sa'i. Rukun haji yang berikutnya adalah tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai tanda selesainya pelaksanaan ibadah haji. Terakhir adalah tertib, melaksanakan seluruh rukun haji secara berurutan. Ini ada video yang akan saya tampilkan tentang kegiatan ibadah haji ya. Bisa kalian lihat, siapa tahu terinspirasi. Oh, sekarang menonton, nanti siapa tahu kalian ada di barisan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kepada kemurahan Allah, insyaallah. Ya ini kayak budaya pernah deh ya kan? Apa aku kabar subhanallah. Kebayang belum masih gunung pasir? Belum gunung pasir, boleh lari-lari. Sampai. Ya, semangat untuk mengingatkan materi kita yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian tadi sudah Ustazah kasihkan video tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian kita sudah bernyanyi bersama tentang ibadah haji. Nah, sekarang Ustazah mau bagi kelompok. Nanti Ustazah sebutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya 1, 2, 3, 4. Jadi yang kelompok 1 yang disebut angka 1 itu satu kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4. Ingetin nomor masing-masing. 1, 2, 3, 4. Coba angkat tangan yang 1. Yang 1. Oke. Yang 1 berkelompok dengan kelompok 1 di sebelah sini. Ayo. Yang 2 di sini. Yang 2. Yang 3 di sini. Yang 4 di sana. Silakan pindah ya anak-anak ya. LKPD-nya ya. Jadi setiap kelompok nanti diberikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi mengisi pertanyaan yang ada di LKPD ini. Paham tidak? Paham. Ini Ustazah bagikan ya. Oke, silakan ditulis ya sekretarisnya nanti setelah berdiskusi kita akan presentasi ke depan kelas ya. Oke, silakan berdiskusi ya. Boleh dibuka bukunya kalau ada yang kurang dari penjelasan Ustazah tadi, boleh kalian cari jawabannya. Ini ya. Boleh cari jawabannya di sini. Coba tengok. Siapa ini? Notule. Ya. Ini notulenya ini. Nanti presentasi di depan. Nah, ini. Ya, ini diisi. Coba. Ini aja, edisi. Oke, sebelumnya